Ragam bahasa nonformal adalah bahasa komunikasi yang biasa digunakan dalam sehari-hari, seperti halnya membuat surat pribadi, surat yang ditunjukkan untuk keluarga yang berbentuk lisan. Bahasa Indonesia nonformal mempunyai sifat khas. 1. Kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat yang tidak lengkap, kalimat yang tersusun tidak berpola SP, SPO, SPOK, dan tidak banyak kata penghubung. Contoh kalimat yang biasa digunakan dalam sehari-hari. Sudah makan? Yang kedua, subjek jarang dimunculkan. Misalnya, mau kemana? Kalimat pertanyaan seperti di atas tidak menggunakan subjek karena orang yang diajak berbicara dianggap sudah paham oleh pembicara. Yang ketiga, menggunakan kata yang biasa dipakai sehari-hari. Misalnya, kata bilang dan mau. Ia bilang kalau mau ke Magelang. Ciri-ciri bahasa nonformal yaitu yang biasa kita gunakan antara teman dekat, percakapan antara orang tua dan anak, atau kerabat dekat. Contoh lain bahasa nonformal menurut Pateda mengemukakan bahwa bahasa gaul memiliki persamaan dengan bentuk-bentuk, slang, jargon, dan prokem. Fungsi bahasa slang dan prokem digunakan untuk merahasiakan sesuatu kepada kelompok lain. Sedangkan jargon disebut sebagai kosakata khusus yang dipergunakan di bidang kehidupan atau lingkungan tertentu. Dengan demikian, bahasa menjadi nonformal karena bersifat merahasiakan dan menjadi kesan yang susah untuk dipahami. Ragam bahasa Indonesia baku. Pengertian dari ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat Indonesia dalam pemakaiannya sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam bahasa baku digolongkan menjadi dua. Yang pertama, ragam bahasa baku tulis. Yang kedua, ragam bahasa baku lisan. Ragam baku digolongkan menjadi dua. 1. Ragam baku tulis. 2. Ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran ataupun buku-buku ilmiah. Contohnya, kata baku abjad, belakangnya huruf D, tidak bakunya abjad, belakangnya huruf T. Aktivitas menggunakan huruf V, tidak bakunya aktivitas menggunakan huruf F. Berpikir, kata tidak bakunya berpikir. Ijazah menggunakan huruf Z, kata tidak bakunya ijazah menggunakan huruf S. Kualifikasi, kata tidak bakunya kualifikasi dengan huruf W. Kemudian ragam baku lisan adalah ragam yang digunakan tidak terlalu menonjolkan logat atau daerahnya. Contohnya, ragam baku lisan enggak sengaja, ragam baku tulisannya tidak sengaja. Nabrak, ragam baku tulisannya menabrak. Ngegambar, harusnya menggambar. Melepas, harusnya melepaskan. Kemarin, harusnya kemarin. Pengertian bahasa tidak baku. Istilah bahasa non-baku ini terjemahan dari non-standard language. Istilah bahasa non-standar ini sering disinonimkan dengan istilah ragam subbaku, bahasa non-standar, ragam tak baku, bahasa tidak baku, ragam non-standar. Suharyanto berpengertian bahwa bahasa non-standar atau bahasa tidak baku adalah salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya.
yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Al-wasilah berpengertian bahwa bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang bisa memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang tidak biasa dipakai oleh mereka yang berpendidikan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, jelas bahwa bahasa non-standar adalah ragam yang berkode bahasa yang berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Bahasa Indonesia tidak baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai masyarakat secara khusus. Ciri-ciri bahasa tidak baku. 1. Biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. 2. Sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. 4. Bentuknya mudah berubah-ubah. 5. Memiliki arti yang sama meskipun pengucapannya berbeda. Demikianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.